Jadi beberapa waktu lalu gue udah dapet info bahwa Windows 11 itu udah keluar reviewnya gitu. Dan gue juga udah cek di berita-berita yang mengatakan bahwa Windows 11 ini udah bisa kita coba gitu. Dan akhirnya gue langsung mutusin nyari link download buat teler si Windows 11 ini, dan akhirnya nemu. Susah banget aja nyarinya, ya banyak banget link-linknya itu yang udah pada mati gitu kan. Akhirnya harus ngubek dan akhirnya nemu. Di sini gue nggak langsung coba install di PC atau di mesin gue. Jadi gue coba install dulu ini pakai VM atau virtual machine. Di sini gue VM-nya pakai VirtualBox. Untuk di sini presetnya di sendiri gue pakai base preset buat Windows 10 yang 64 bit, tapi gua modifikasi dikit atau gua rubah dikit di bagian base memory sama prosesor. Jadi memorinya itu 8 GB sama prosesornya itu 6 core gitu ya. Oke, jadi gua langsung coba aja. Di sini kita start. Gua baru install dan belum gua setup. Nah, yang perubahan mungkin perbedaan yang paling beda di sini logonya mungkin ya berubah. Oke, just a moment. Nah, sama ada suara itu ya, suara pas awal masuk windownya. Di sini mungkin bakal agak kurang enak dilihat mungkin karena agak lag gitu ya kelihatan, tapi wajar aja kan, ini emang karena gue installnya di PM atau di virtual machine. Nah, oke. Sebelumnya gue juga mau cerita dulu untuk proses instalasinya itu bener-bener sama kayak Windows 10. Nggak ada perbedaan atau perubahan yang signifikan ya kalau untuk versi yang gue install ya. Mungkin kalau ntar pas ketika full rilis Windows 11 ini bakal kayak gimana ntar juga kurang tahu untuk kedepannya. Tapi di sini gue mau coba dulu. Nah, ini udah masuk ke tampilan setupnya ya. Oke, kalau dari tampilan awal mungkin feel-nya itu udah agak beda gitu ya, agak beda sama Windows 10 gitu yang rada agak flat gitu ya desainnya. Tapi kalau sekarang itu kayak lebih si bentuk sisi-sisinya itu atau bagian cardnya itu lebih mulus gini kan. Nah, sama si tombol-tombolnya itu nggak kelihatan kasar sisi-sisinya mungkin ya, jadi lebih enak dilihat. Is this region country or region? Oke, region Indonesia. Keyboard standar pakai layout US. One skip gak usah. Gue cuma pakai satu keyboard ini. How do you like the setup? Setup for personal use. Next. Let's sing in. Mungkin kayak gini deh ngidenya. Mungkin gue harus disconnect dulu dari wifi. Oke, DC-in dulu, disconnectin dulu dari wifi, terus kita back dulu ke belakang. Nah kan, oke, enter your name. Oke, better online akun enggak, kita tulis saja. Dan next, enter password, masukin aja apapun. Confirmation password. Next. Your security answer even better us on akun enggak guys. What is your pet's name? Kucing. Security questionnaire, why do you minta security? What the name city childhood name? Niki. Salah aja sih gua. What's the first name? SD. Next. Agak setupnya emang agak lebih strict ya sekarang. Cosplay PC setting for your device, bla bla bla. Udah accept aja. Just a moment. Oh, untuk tampilan setup habis kita ngeset up si Windowsnya masih sama ya bentuknya kayak yang di Windows 10 kan agak gini, cuman agak beda di sini nih. Ada biru-birunya gitu. Kalau yang di Windows 10 kan cuman kata-kata blank hitam doang. Don't turn off your PC. Oke, kita tungguin dulu bentar. Nah, oke, sekarang kita udah masuk nih ke tampilan desktop awal habis setup. Nah, tampilannya kurang lebih kayak gini. Mungkin tampilan yang paling kelihatan berubah ini di bagian taskbar-nya ya. Taskbar itu jadi pindah ke bagian tengah gini nih. Di sini ada bagian apps. Kalau model-model ke tengah itu gini tuh gue jadi ingetnya ke macOS sama ke Linux sih. Beberapa desktop environment dari Linux sih yang ada di tengah gini. Tapi emang kalau menurut gue pribadi gue lebih suka si taskbar itu ada di tengah kayak gini. Oke, kita lihat. Oke,
Untuk animasinya kayak gini ya kurang lebih. Mungkin agak kurang mulus karena gue installnya di PM ya. Terus kita lihat lagi untuk bagian notification ini kurang lebih masih agak mirip-mirip sama yang punya Windows 10 ya. Oh itu kan ini punya Windows 10 agak mirip-mirip, cuman ikonnya itu kalau di Windows 11 ini si round corner atau si pojokan itu banyak yang dipangkas gitu, jadi lebih kelihatannya lebih nggak kasar gitu ya mungkin ya. Bagian kalender masih agak masih sama ya hitungnya ya. Sound setting masih sama juga sama yang punya Windows 10. Bagian network sama juga gak, di sini kalau di bagian-bagian ini gak ada yang terlalu berbeda mungkin ya. Mungkin coba paling utama kita lihat, oh dia ada widget. Ntar kita coba lihat widget di bagian file explorer. Untuk file explorer nggak terlalu banyak berubah di sini kayaknya kelihatannya. Untuk bagian setting view ya dari Windows 7 juga nggak terlalu banyak berubah sih di bagian sini. Cuman paling yang kelihatan berubah itu di bagian icon-iconnya ya, yang kelihatan lebih baru gitu ya. Kalau gue lihat sini perasaan jadi lebih segar aja gitu lihat si icon-icon windownya. Di PC kita lihat, gue pengen lihat ada bagian folder gak ya, download atau di dokumennya kita bikin new folder baru. Oke. Oh tapi untuk ini bagian si kayak klik kanan kita nampilin si pop up klik kanan ini masih tetap kayak standar yang enggak agak beda dikit sih di bagian bordernya gitu, tapi nggak dibikin melengkung kayak icon-icon yang tadi gitu. Kita lihat nih folder. Untuk bagian folder icon si foldernya agak berubah dikit sih, nyesuaiin sama yang lain. Oh iya, sip. Terus kita lihat, gue mau lihat ini ketika awal diinstal dia itu ngabisin berapa giga. User space sekitar ngabisin 17 giga ketika awal habis install. 17,8 mungkin kalau dibuletin sekitar 18 gigaan lah habis install si Windows 10 ini. Ya, kita balik lagi aja ke desktop. Yang paling jelas ini ada wallpaper baru ya. Coba gue pengen lihat bagian setting. Bagian setting nggak terlalu banyak berubah, cuman oh ya mungkin bagian remote desktop pindah ke sini ya. Kita lihat keterangan. Iya, untuk setting mungkin nggak terlalu banyak berubah. Ini ada fitur, fitur search. Oh, gue lumayan suka sih sama fitur si searchnya jadi kayak gini. Coba kita cari control panel masih ada gak? Oh, control panel masih ada tentunya. Gue itu sempat dengar ini berita kapan sih ya? Gue pernah dapat info baca-baca bahwa si Windows itu ada niatan untuk hilangin si control panel. Tapi kalau menurut gue ini control panel dihilangin kayaknya kurang enak gitu ya. Apalagi orang itu, gue dari dulu pakai dari Windows 7 itu control panel udah paling enak. Large icon untuk small icon, iconnya nggak terlalu banyak berubah sih kelihatannya ya, sama yang di Windows 10. Kalau di bagian kategori listnya ini baru kelihatan berubah banget. Oke. Untuk fitur search-nya tergolong lumayan cepat kayak tadi gue nyari control panel, explorer. Oke, ini kalau bagian cepat enggak sih pasti tergantung pakai storage apa, pakai SSD atau enggak. Terus apa ini task view? Oh, task view. Untuk task view kalau Windows juga udah punya yang Windows 10 yang ini nih. Nah, bagian task view-nya kurang lebih kayak gini kalau yang di Windows 10. Dan kalau yang di Windows 11 ini kalau bentuknya kayak gini itu gue ingatnya itu kayak di Linux ya. Di Linux kurang lebih kayak gini nih untuk bikin tampilan kalau kita mau rubah bagian desktopnya gitu. Nah, ini desktop 1 kita mau ngerjain apa, dan desktop 2 kita mau pakai ngerjain apa gitu kan. Bisa bikin kita jadi lebih produktif lah. Terus bagian widget. Kayak widget. Oh ya, widget dia minta connect internet. Gue konekin dulu ke internet. Ya tunggu. Nah, oke udah connect. Oke, coba widget lagi. Sorry. Yang ini ya widget. Kita reload. Unit Microsoft account. Nah, aduh males ya kalau dia minta suruh login Microsoft account. Ntar aja lah. Kalau gue udah coba install di
PC atau di mesin gue langsung. Bagian browser bawaan tetap Microsoft ya. Gue lupa tadi gak cek aplikasi bawaan. Untuk aplikasi bawaan ini ada Microsoft Edge, Mail, Calendar, Microsoft Store, Foto, sama Setting, Kalkulator, Alarm, Notepad, sama Paint, File Excel, sama Movie Tips. Nah, gue coba bagian Notepad-nya. Notepad tetap gak berubah ya dari dulu meskipun masih tetap kayak gini. Oke, tapi lumayan oke lah. Apalagi agak tambahan ya, pas gue connect ini dia langsung nambah tuh Office, Solitaire, Spotify, Netflix, sama To Do, Photoshop Element. Mantap, nambah banyak. Kasih Paint nggak terlalu banyak berubah, cuman bagian ini si shape ininya, icon-iconnya lebih menyesuaikan gitu ya. Untuk bagian button yang di ini standar button sini juga lebih berubah, jadi lebih desainnya lebih flat, tapi enggak, si ujung-ujung itu lebih melengkung gitu ya. Konsep gue mau coba cek si wallpaper bawaannya ada apa aja. Untuk wallpaper bawaannya sendiri ada, gak bisa rubah wallpaper pak, ternyata gue perlu aktifin dulu si window-nya. Gue gak ada lisensinya. Gak bisa rubah color, nggak bisa rubah tema juga. Gue penasaran juga, padahal untuk si tema dark theme-nya gimana gitu. Lock screen-nya kurang lebih kayak gini ya. Theme ya gak bisa dirubah. Taskbar, nah untuk bagian taskbar ini kita bisa rubah juga, kayaknya taskbarnya masih kita tetap bisa rubah kayak yang kayak di Windows 10 nih, kayak gini. Cuman ini perlu diaktifin dulu window-nya biar kita bisa ngakses full si fitur-fitur si Windows 10, si Windows 11 ini. Wah, mau gimana lagi, gue gak ada lisensinya pak. Gue mau coba cek Microsoft Edge-nya. Iya, untuk Microsoft Edge mungkin gak terlalu banyak berubah, masih tetap sama-sama di Windows 10. Oke, mungkin untuk just info aja, ini gue juga udah bisa dibilang udah lama nggak pakai Chrome. Gue sekarang itu lebih suka pakai Microsoft Edge bawaannya si Windows ini, tapi ya tergolong lebih enak kalau menurut gue gitu. Udah sama kayak Chrome, emang base on-nya juga masih sama-sama dari Chromium kan si Microsoft Edge ini. Sama si Microsoft Edge ini juga bisa kita install extensionnya si Google Chrome, tinggal kita aktifin aja di bagian extension. Di sini tuh ada bagian, nah kita can find what you're looking, get extension from Chrome Web Store. Jadi kita bisa pakai tuh, ada pilihannya you can add extension from Chrome. Nah, jadi kita bisa install si extension dari Chrome di Microsoft Edge ini tuh banyak tuh. Nah, itu just info aja sih. Mungkin kalau untuk first impression gue ke Windows 11 itu kayak gitu aja mungkin ya. Ntar gue cukupin aja. Gue bakal bahas lagi mungkin ketika gue udah nyoba install di PC atau di laptop gue. Ntar gue mau coba di laptop atau di PC. Ada kemungkinan besar sih gue mau cobanya di PC. Sekian aja mungkin untuk preview singkat Windows 11 ini. Gue Niki, see you in next video.